Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam pusaka teman-teman Kamis Pahing ya. Apakah itu kodam pusaka atau pusaka gaib ya? Ada kodam pusaka, ada pusaka gaib ya. Teman-teman Kamis Pahing, kodam pusaka itu adalah makhluk halus yang menempati sebuah pusaka, itu disebut dengan kodam pusaka ya. Jadi kalau teman-teman Kamis Pahing ya, di rumah Anda itu ada pusaka ya, maka kemungkinan besar ya, jika pusaka itu milik Anda ya, kemungkinan besar Anda diikuti oleh kodam tersebut. Nah, ini yang disebut dengan kodam pusaka. Sehingga ketika Anda diterawang ya, dilihat ya oleh orang lain ya, maka itu akan kelihatan pusaka gaib ya, bisa bentuk pusakanya juga bisa gitu. Ya, akan kelihatan seperti itu. Nah, ini yang harus kita sikapi ya, ini yang harus kita pahami. Jadi kodam pusaka itu adalah makhluk halus yang menempati sebuah pusaka. Jadi tidak perlu dikultuskan gitu loh ya, tidak perlu disakralkan. Wah itu, ini pusaka ini gaib dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu, biasa saja. Ya layaknya kita punya katakanlah punya teman gitu loh ya. Jadi pusaka, di dalam sebuah pusaka, kenapa ada kodamnya? Karena ketika proses pembuatan pusaka tadi, itu ada ritual supranatural ya. Ada ritual kegaiban yang dia lakukan oleh si empunya gitu ya, supaya memberikan tuah sebagaimana filosofi bentuk kerisnya tersebut ya. Misalkan dalam pemilihan bahan pusaka ya, setelah itu apalagi waktu penempaan gitu ya, biasanya dipasani gitu ya, diwiriti, didikiri ya. Itu kan proses-proses memasukkan ya makhluk halus jin ke dalam sebuah pusaka tadi. Jadi memang sengaja. Contoh misal keris empu granding ya, pada awalnya keris dibuat ya tidak ada makhluk halusnya gitu. Tidak ada kodamnya, tidak ada jinnya. Tapi karena proses ritual dari si pembuat pusaka tadi, itu seperti ditarik, dimasukkan gitu ya. Makanya di dalam sebuah pusaka itu ada makhluk halusnya, ada jinnya, ada penunggunya. Nah biasanya bentuk sebuah pusaka itu mewakili gitu ya. Bentuk sebuah pusaka itu mewakili fungsi ya, dari jin yang ada di dalam pusaka tadi. Apakah teman-teman Kamis Pahing ini semua memiliki kodam pusaka atau pusaka gaib? Ya tergantung dari diri Anda. Ya, kalau Anda punya pusaka, otomatis Anda akan memiliki pusaka gaib atau kodam pusaka. Jadi makhluk halus yang ada di dalam pusaka itu bisa pindah. Ya. Kadang ada di dalam pusakanya, kadang ada di dalam tubuh Anda. Itu biasanya seperti itu. Sehingga ketika saya terawang atau orang lain terawang akan kelihatan ya, di dalam tubuhmu ini ada keris misalnya, itu adalah wujud gambaran dari makhluk halus atau jin yang menempati pusaka yang Anda miliki ya. Itu secara logikanya seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin memiliki kodam pusaka, Anda bisa beli pusaka itu ya. Ya, tapi jangan pusaka-pusaka yang katakanlah kemerdekaan ya, pusaka-pusaka yang baru ya. Anda cari pusaka-pusaka yang memang itu sudah sepuh ya. Nah, biasanya kan ada pameran-pameran pusaka itu, pameran keris dan sebagainya. Nah itu Anda datang ke sana, kan ada ribuan keris itu, Anda keliling saja. Nanti pasti ada salah satu yang ketarik, yaitu yang cocok dengan diri Anda.
Artinya ketika Anda suka dengan salah satu pusaka tadi, itu proses penyelarasannya itu akan mudah. Ya, tinggal Anda bersihkan, Anda rawat, itu nanti lama-kelamaan akan terjadi proses penyelarasan. Nah, Anda akan memiliki yang namanya khotam pusaka atau pusaka gaib. Ya, bisa dari beli, bisa dari nemu, bisa dari dikasih, bisa dari penarikan. Ya, apakah teman-teman Kamis Pahing ketika Anda ini katakanlah tidak melalui proses tadi, masih ada kemungkinan Anda ini diikuti oleh khotam pusaka tadi? Masih. Ya. Jadi teman-teman Kamis Pahing, kalau misalkan Anda ya, kalaupun misalkan Anda katakanlah tidak melalui proses tadi ya, memiliki sebuah pusaka atau nemu pusaka atau beli pusaka, masih ada proses ya, yang mana itu bisa mendatangkan sebuah pusaka ya, tanpa Anda memiliki pusaka. Apa itu? Kekuatan batin spiritual yang tinggi ini mampu menarik pusaka-pusaka itu ya. Manakala Anda berada di sebuah tempat ya, energi batin Anda ini katakanlah kuat, itu pusaka khotam pusaka itu akan ketarik dengan diri Anda. Ini sudah saya buktikan ya. Saya beberapa kali berada di sebuah tempat itu ya, itu khotam pusaka itu berinteraksi dengan saya ya. Misalkan ziarah ke makam pahlawan ya, yang ada di Pasuruan itu ya, dekat dengan rumah, itu juga ikut ya, sampai detik ini ya, kodamnya ikut ya, pusakanya ada di sana, di tempatnya gitu. Ya, kalau mau diambil bisa gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang katakanlah ikut sama bendanya ya. Bendanya diantarkan sekalian, jadi kodamnya muncul dahuluan, bendanya diantarkan. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, itu akibat kita itu sering menjalani laku spiritual gitu. Ya, sering menjalani tirakat, itu akan menarik ya, kodam-kodam. Nah, soal Anda mau fungsikan atau tidak ya tergantung diri Anda ya. Kalau saya tak biarkan saja, kalau mau ikut ya silahkan gitu. Yang penting kita enggak narik-narik gitu loh ya. Ya, jadi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar. Kita akan buat materi-materi selanjutnya melalui komentar Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.